Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sawit Indonesia, kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Effendi. Yang pada pagi hari ini ya teman-teman, ini kita menyempatkan dulu ke kebun untuk melihat pertumbuhan perkebunan kelapa sawit sebelum kita laksanakan kegiatan seperti biasa ya teman-teman. Kita nanti seperti biasa akan ke kantor, dan setelah itu ada beberapa hal yang nanti kita akan kerjakan. Maka dari itu kita menyempatkan dulu ini ke kebun untuk melihat prospek perkembangan kebun yang kemarin kita sudah laksanakan ya teman-teman. Alhamdulillah sudah kita lakukan pemanenan yang kemarin, dan alhamdulillah sudah dapat cukup maksimal lah ya teman-teman. Artinya dalam 15 hari kita paling tidak sudah dapat di bawah 1 ton, dan 1 bulan atau 30 hari kita sudah lebih dari 1 ton kita panen ya teman-teman, atau produktivitasnya. Ini di umur kurang lebih usia 34 bulan mau ke 35 bulan ini, dan alhamdulillah ya teman-teman sudah kita merasakan beberapa kali hasilnya dari pertumbuhan atau dari perkebunan kelapa sawit yang ada ini. Dulu kita nanam ini ya teman-teman, kita modal nekat bahasanya, karena kita untuk pengadaan bibit dulu modal belum ada. Jadi kita upayakan untuk membeli bibit yang biji ya teman-teman, tapi yang sudah tersertifikasi bibit unggul. Dulu kita karena terkendala modal untuk penanaman, apalagi langsung kita penanaman sekaligus ya teman-teman. Dulu itu kita laksanakan penanaman sekaligus di areal kebun yang ada ini. Jadi budget untuk penanaman, perawatan itu cukup besar, dan dalam hal perawatan juga cukup membengkak yang nyata ya teman-teman. Akan tetapi kita ikhtiar, pasti ada jalan, dan dengan ikhtiar tersebut kita pasti bisa. Dan ini buktinya, kita sudah per hari ini di tahun 2025 ini, di bulan September ini, kita sudah beberapa kali merasakan hasil dari perkebunan kelapa sawit yang ada, yang dulu kita tanam di tahun 2022 bulan November ya teman-teman. Jadi jika teman-teman sekalian tidak berpikir tidak bisa karena misalnya modal budget besar untuk penanaman kebun kelapa sawit, coba dulu tanam dulu, paling enggak cicil ya teman-teman, pasti bisa. Karena saya juga dulu seperti itu, karena modal untuk penanaman kita belum ada, untuk pengadaan bibit juga belum. Jadi kita upayakan, kita modal beli bibit unggul, terus kita tanam sendiri ya teman-teman. Kita membeli polybag itu bungkusan untuk kita menanam, dan kita kasih tanah, pengisian polybag itu sendiri mandiri. Habis itu kita nunggu selama kurang lebih usia biji
sawit tersebut 10-11 bulan baru kita tanam di kebun yang ada ini. Dan tanam itu kita juga mandiri ya teman-teman, kita tidak mengupahkan orang untuk menanam, kita mandiri. Saya berdua dengan ayah saya, dan alhamdulillah tertanam juga. Dan prospek untuk ke depan insya Allah di kebun yang ada ini, meskipun lahan eks tambang, saya yakin apabila dirawat dengan baik, dirawat dengan secara rutin, itu akan prospek produktivitas dari sawit yang ada di kebun kita kali ini bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah untuk ekonomi keluarga yang jelas ya teman-teman. Jadi seperti itu. Dan mudah-mudahan apabila ada modal lagi, nanti kita akan mudah-mudahan bisa membeli kebun-kebun berikutnya. Jadi perlu rencana jangka panjang ya teman-teman. Kita tidak boleh cepat puas dengan keadaan yang sekarang. Kita biar seperti apapun hal tersebut, pasti setiap orang memiliki prosesnya masing-masing ya teman-teman. Kita tidak bisa menyamaratakan atau menilai orang dari backgroundnya saja. Kita harus melihat seseorang dari cara kerja kerasnya, habis itu cara yang paling penting kejujurannya. Itu biasanya dilihat orang. Mungkin itu pendapat pribadi saya teman-teman. Ya, dulu tidak ya ada sebagian orang yang paling tidak nyinyir lahan seperti ini tidak bisa ditanami perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya. Tapi ya kita buktikan saja ya teman-teman. Artinya dari prospek yang ada ini hasilnya cukup kelihatan sudah, dan sudah lumayan yang nyata. Dulu lahan ini tidak ada yang meminati atau membeli karena lahan eks, tahu sendiri lahan eks itu memang sangat sulit, bisa tapi sangat sulit untuk sistem perawatannya karena kondisi lahan sudah sedemikian rupa. Akan tetapi saya melihat prospek dari lahan yang ada ini masih cukup baik karena saya membaca, meneliti dari beberapa artikel atau dari beberapa jurnal-jurnal terkait penelitian di bidang lahan eks tambang. Jadi lahan eks tambang juga bisa dimaksimalkan apabila cara-cara dari dulu pasca menambang itu digunakan sistem AMDAL-nya. Dan saya melihat di lahan yang ada ini sistem AMDAL juga sudah mulai diterapkan ya teman-teman. Artinya tanah-tanah topsoil yang ada ini khususnya di areal atas sana yang tadi itu bisa ditumbuh dengan subur dengan baik, karena topsoil biasanya diletakkan harus terpisah dengan lapisan tanah di paling bawah agar topsoil nanti
setelah menambang itu dikembalikan di lapisan atas lagi. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau yang ini masih bagus karena ini masih bebatuan kisaran di lapisan ketiga sampai kedua, jadi masih cukup baik pertumbuhan perkebunan kelapa sawit di bebatuan yang cukup merah ini. Jadi seperti itu ya teman-teman, ya kisah perjalanan kami, saya dengan ayah saya merawat perkebunan yang ada ini. Jadi seperti itu, kita dulu juga terkendala dengan modal, kita upayakan sedemikian rupa. Yang penting kita punya niat dan yang jelas harus terus ikhtiar, dan kita ikhtiarkan dengan usaha. Ya usahanya itu kita tetap bekerja untuk merawat perkebunan yang ada, karena budget untuk merawat perkebunan yang ada memang sudah kita keluarkan sedemikian besarnya teman-teman. Dalam lahan yang ada ini kita juga sudah cukup banyak menginvestasikan dari sedikit banyaknya hasil dari kerja kita untuk merawat perkebunan yang ada ini. Dan alhamdulillah di per hari ini, di tahun 2025 ini, di bulan September, ini tanggal 29 September, sudah menghasilkan, dan alhamdulillah memang ya mungkin itu dulu ya teman-teman. Ini sekedar sharing terkait awal mula kita menanam kebun dari modal yang cukup pas-pasan, dan alhamdulillahnya dengan ikhtiar yang kita selalu tanamkan di hati dan di keyakinan kita ya teman-teman, dan ini hasilnya. Dan alhamdulillah juga sudah kita menikmati dari hasil apa yang kita ikhtiarkan dulu di tahun 2022. Kita sudah kita menanam sawit di kebun ini ya teman-teman, maksudnya. Dan menanam biji kecambahnya itu kita di tahun 2021 bulan Desember itu rasanya teman-teman, kurang lebih sampai 10-11 bulan kita laksanakan penanaman. Jadi mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 ini, di bulan September ini, dan ini wujudnya, alhamdulillah. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman aktivitas saya di perkebunan kelapa sawit pada pagi hari ini. Apabila ada salah kata terkait ucapan saya, mohon dikoreksi ya teman-teman. Ini saya sekedar sharing, mudah-mudahan apa yang saya bagikan bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan yang mau berinvestasi di perkebunan kelapa sawit, khususnya untuk kaum atau teman-teman generasi muda atau generasi Z lah, prospek untuk perkebunan kelapa sawit cukup menjanjikan, karena pemerintah sudah mendorong berbagai hal untuk kebijakan terkait di bidang perkebunan kelapa sawit. Sudah bekerja sama dengan Uni Eropa, dan kemarin kita dengar lagi sudah bekerja sama dengan Kanada terkait CPO-nya ya teman-teman, untuk di
ekspor ke sana. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa di like dan di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.